akibat kekerasan dalam rumah tangga. Perspektif hukum Islam, studi kasus pengadilan agama sumber dasar. Bab 1. Latar belakang. Mediasi perceraian merupakan salah satu atau cara untuk menyelesaikan masalah dalam kekerasan dalam rumah tangga dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak yang telah mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama. Berdasarkan data observasi awal mediasi yang dilakukan terhadap perkara perceraian adalah pada bulan Januari 2021 ada 15 kasus perceraian. Namun perkara yang ditangani melalui mediasi sebanyak 5 kasus perceraian. Pada bulan Februari kasus diterima sebanyak 56 kasus. Yang mampu ditangani melalui mediasi hanya 2 perkara. Dari data dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian semakin meningkat setiap bulan. Namun, mediasi yang dilakukan untuk menangani kasus ini kurang sehingga dari kasus yang tidak bisa ditangani itu menyebabkan perceraian semakin meningkat. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sebagian besar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pernikahan dini. Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Suminasa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Suminasa. Yang kedua, bagaimana dampak dari proses mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Suminasa. Fokus penelitian dan deskripsi fokus. Yang pertama, fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus pengadilan agama, sumber binasa mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam. Yang kedua, deskripsi fokus. Yang pertama, hukum Islam, suatu aturan atau kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang mengatur tentang segala yang berkaitan dengan kehidupan umat. Yang kedua, proses mediasi dalam kasus perceraian, suatu proses negosiasi, penyelesaian atau solusi atau usaha perdamaian untuk memecahkan suatu masalah dalam kasus perceraian. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui upaya mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Suminasa. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari proses mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Suminasa. Kegunaan penelitian. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi berupa pikiran dan kontribusi untuk para peneliti selanjutnya dan menjadikan rujukan serta bahan bacaan bagi masyarakat umum. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk praktisi hukum di Pengadilan Agama Suminasa agar dapat meningkatkan peran dan fungsi dari mediasi sebagai mediator yang dapat mengatasi kasus perceraian akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kajian penelitian terdahulu. Penelitian judul Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Dompu yang ditulis oleh Rahmat Rizky Aulawi pada tahun 2019 yang dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Dompu angka kasus perceraian dari tahun 2015 sampai 2017 meningkat. Angka perceraian adalah ketidaksiapan mental dalam berumah tangga, ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga, dan adanya pihak ketiga pelakor dan tingginya kasus KDRT. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum Islam, di mana yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana upaya seorang mediator dalam rumah tangga dan peneliti ingin melihat dampaknya dari mediasi yang dilakukan oleh mediator berdasarkan hukum Islam. Penelitian dengan judul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri yang ditulis oleh Muhammad Muizunid dan Ahmad Asfi Burhanuddin pada tahun 2020.
Hasil penelitian ini bahwa mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2017 tidak efektif. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana upaya seorang mediator dalam menangani kasus perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, dan peneliti ingin melihat dampak dari mediasi yang dilakukan oleh mediator berdasarkan hukum Islam. Bab 2 Tinjauan Teoretik. A. Mediasi. Mediasi ini lahir dilatar belakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Sehingga mediasi merupakan bagian dari proses pengadilan di mana hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. B. Perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di antara tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak, serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sehingga akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun perkawinan, pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad saat kuat atau mistagan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan kesakitan. Kekerasan dialami oleh seseorang, terutama dalam hal ini adalah perempuan, tentu mendapatkan perlindungan khusus. Ketika perempuan yang mendapatkan kekerasan menjadi korban, tentu perempuan tersebut mendapatkan perlindungan khusus. Dan adapun bentuk kekerasan berbagai jenis, baik fisik maupun melalui psikologi dan gangguan mental seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga disebabkan karena faktor ekonomi. Seseorang bisa mengalami gangguan psikologi dan mental dalam rumah. Materi selanjutnya yaitu hukum Islam. Dalam hukum Islam, bentuk kekerasan apapun tentu harus mendapatkan bentuk perlindungan dari hukum sebagai jalan tengah atau jalan alternatif untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Islam telah mengatur segala hal yang ada dalam kehidupan, namun setiap yang diatur dalam hukum Islam belum tentu tidak menimbulkan kasus. Adapun contoh sederhananya dalam kehidupan kasus perceraian. Dalam kasus perceraian ini ada banyak faktor yang melatar belakangi, salah satunya ialah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dibutuhkan mediasi yang dapat menjawab dan menjadi solusi dari permasalahan ini. Orang melakukan mediasi ini disebut mediator, di mana mediator dalam menangani mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam
rumah tangga tentunya sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Adapun di bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan field research, yaitu jenis penelitian yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan data di pengadilan agama sungguh minasa kepada mediator. Adapun lokasi penelitian, yaitu peneliti memilih lokasi penelitian di pengadilan agama sungguh minasa. Selanjutnya itu ada sumber data. Yang pertama itu observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peranan yang paling penting dan menggunakan metode observasi adalah pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau prosesnya. Selanjutnya itu ada interview atau wawancara. Metode wawancara adalah suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi. Metode wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya itu ada dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mencari data secara tertulis, baik berupa catatan, dokumen, atau arsip-arsip serta buku-buku yang lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat dalam pengumpulan data yang dilakukan. Instrumen penelitian ini berupa lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Perspektif hukum Islam. Studi kasus di pengadilan agama sungguh minasa yang akan diajukan di informan untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Adapun alat-alat instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah alat perekam wawancara, alat tulis menulis, dan kamera. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pengelolaan data dilakukan berdasarkan pada setiap persoalan data dari lapangan kemudian diredukasi. Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul di lapangan dengan penajamaan teknik analisis. Setelah itu dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Metode analisis kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Yang terakhir itu ada analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan menggali fakta sebagaimana adanya dengan terkait analisis pendalaman kajian. Itulah tadi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.